sheesh. Yeah, yeah, yeah. Nigga, no, they get the memo. They get the what? Say the right, they know the memo. Apa maksud lu ngomong begitu? Oh, Apa itu? saya nggak pakai dosa. Oh, Allah Saya Akbar. nggak puji bok. Mau dirobek, oke. Hai lur, kembali lagi bersama saya Unga Media di channel terkacau Vlog Debut Enjoy. Oke guys, di sini saya bakal bahas sesuatu yang memang harus dibahas di sini dan banyak banget yang minta Kak bahas ini, bahas ini, bahas ini. Oke, jadi langsung saja kita bahas. Ayo gaskan. Oke, siapa yang mau aku bahas? Aku mau bahas soal orang yang kalian infokan. Kak, bahas orang ini. Kak, ini orang apaan sih kayak gini gitu loh. Oke, bakal aku bahas hari ini. Dan apa yang mau aku bahas? Aku mau bahas seseorang yang apa ya, aneh banget gitu loh. Dia marah-marah sama orang tapi kok mau merobekkan Al-Quran sampai melempar gitu loh. Dimana pikirannya gitu. Kita aja kalau pegang Al-Quran itu dipeluk ya, diusahakan jangan sampai ternodai, jatuh kayak gitu loh. Lah ini dilempar jebret gitu aja, dilempar mau dirobek. Apa salah Quran gitu loh, kok aneh. Nah, jadi kita lihat langsung aja. Ini videonya ada guys. Jadi ini tuh seorang ibu-ibu gitu. Oke, kita putar ya. Apa maksud lu ngomong begitu? Oh, Apa itu? saya nggak pakai dosa. Oh, Allah Saya Akbar. nggak puji bok. Saya Yahudi katanya ya. Sampai keluar mana beleng? Keluar gape? Al-Qurannya dilempar. Saya nggak pakai dosa-dosaan. Bok, Mau dirobek, oke, mau dirobek. saya nggak ngerti. Waktu Ramadan saya jamat tanya selesai puasa kepikir keluar gape kok. Oke. Ada kerabatnya mungkin ini ya, yang ini. Oke. Nah, mau dirobek lagi. Tapi dilerai gitu sama kerabatnya itu. Jangan mungkin kayak gitu. Percaya ini, saya sembahyang kepada dia, saya sembahyang kepada mama. Awalnya saya bilang memang sudah lebaran, ucapan Oke. sama anak bapak dia bilang, kau nu lapor kak, aku lapor kak. Oh, ini saya tidak ada hubungan. Oke guys, ya. Itu video pertama di mana ada seorang ibu-ibu keluar dari rumah. Di luar rumahnya itu ada segerombolan bapak-bapak, mungkin ada 5-4 orangan gitu. Dia datang nyerontong ngelempar Al-Quran, marah-marah gitu. Kenapa kok bisa gitu? Nah, pasti ada sebabnya kenapa si ibu itu bisa marah-marah seperti itu. Menurut info kepolisian, jadi ada segerombolan warga lah. Maksudnya nggak semua warga, ada beberapa warga di situ yang suka nongkrong di depan rumahnya. Ya, akan ada kursi-kursi gitu, nongki-nongki bapak-bapak lah ya gitu kan. Mungkin agak berisik, si ibunya keganggu. Nggak sekali 2 kali, mungkin beberapa kali. Lalu ya kesal, emosi dengan mungkin ada kata-kata si bapaknya juga ya, yang memancing gitu loh. Jadi si ibunya tambah-tambah aja sampai mau merobek Al-Quran. Tapi alhamdulillah tidak ya, tidak dirobek karena dihalang-halangi gitu. Jangan sampai parah banget kalau sampai ngerobek, dilempar aja parah banget gitu loh. Dan dia bilang dia Yahudi. Oke. Nah, kan di situ ada bapak-bapak yang pegang HP, direkam dong. Mungkin disebarin di Facebook atau di WhatsApp mungkin ya. Nah, viral. Nah, setelah viral, ada segerombolan ibu-ibu yang demo mungkin. Kita lihat nih videonya ya. Oke. Oke, nah itu ternyata nggak segerombolan, lumayan banyak juga ya. Itu ada bapak-bapak, suaranya itu ada ibu-ibu. Ada seorang ibu-ibu yang berbicara, kau Yahudi tapi tak boleh seperti itu gitu ya. Ya benar gitu. Mau apapun kita gitu, jangan sampai ngerobek Al-Quran, kenapa gitu loh. Emosi sih emosi gitu loh. Nah, setelah viral, setelah di demo lah sama warga di situ,
karena mungkin marah gitu ngelihat Al-Quran diperlakukan seperti itu. Nah setelah itu mungkin ada laporan dari warga kepada pihak yang berwajib atau pihak berwajib menanggapi kasus viral ini. Nah untuk menyelamatkan si ibunya, karena warga-warganya mungkin akan semakin banyak, nah ibunya diamankan dulu di kantor polisi. Nah setelah itu ada runding dong dengan pihak-pihak yang inilah ya, yang seharusnya gitulah menangani hal itu. Dan si ibu terancam penjara 5 tahun. Nih ada ya, ibunya sudah di kantor polisi dan ibunya meminta maaf. Kita lihat ya videonya ya. Oke. Kurang ini ya intinya ini minta maaf lah ya, tidak ada niat gitu dia untuk seperti itu katanya. Nah jadi gitu guys, ya oke lah si ibunya tadi bilang hilaf, minta maaf, tidak ada niat, ya mungkin memang seperti itu, tapi ya tetap aja sudah berlalu, sudah dilakukan, ya dia harus menanggung apa yang dia buat, gitu aja. Miris guys, emosi, tapi kok bisa sampai melempar Al-Quran seperti itu? Kan bisa ada barang lain yang dilempar gitu, kursi jedor, lempar apa kayak gitu kan. Kenapa harus Al-Quran yang dilempar sampai mau mengancam untuk merobek Al-Quran? Kayak apa ya gitu. Dan mungkin si ibunya juga mungkin ada pembicaraan apa dulu gitu sebelum rekaman itu mungkin, karena kok tiba-tiba bawa Al-Quran, berarti mungkin ada pembicaraan apa gitulah yang kita nggak tahu. Nah jadi intinya kalau kita apa-apa itu harus dipikirin dulu gitu loh. Walaupun kita emosi, kita tuh harus memikirkan dulu apa yang kita lakukan, apa yang kita perbuat itu harus dipikirkan dulu. Jangan sampai sesuatu yang kita perbuat itu menjadi malapetaka. Parah banget ya guys ya, yang kayak gini tuh memang jelas-jelas harus ditindak gitu loh. Karena apa? Karena misalkan kalau tidak ditindak itu akan semakin banyak orang-orang yang melakukan hal yang sama gitu. Karena apa? Karena tidak ada sanksi. Nah kalau dengan seperti ini langsung ada sanksi jebret 5 tahun ancaman penjara, orang-orang akan takut melakukan hal yang serupa gitu loh, hal yang tidak dipikirkan dulu sebelumnya gitu. Dia karena emosi kan, emosi menjadi malapetaka gitu kan. Dia dipenjara 5 tahun gara-gara emosi dia gitu yang tidak terkontrol. Jadi gitu guys, kita ambil hikmahnya aja dari video ini gitu loh. Kita gak usah menghujat karena kita juga bukan orang yang baik gitu. Kita mah cukup ngedoain aja, semoga kita tidak ada dalam posisi seperti itu. Semoga jiwa kita itu selalu ada dalam lindungan Allah. Ya, seperti itu guys. Pokoknya mah kita harus punya iman lah guys ya. Seemosi apapun kita tuh harus pakai otak juga gitu loh. Jangan sampai ya seperti itu, sampai melempar Al-Quran, sampai mau merobek. Ya kan itu perlakuan yang sangat tidak terpuji sekali gitu loh. Ya jadi gitu aja guys, jangan sampai ada yang seperti ini terulang lagi di kemudian hari. Cukup terakhir si ibu itu yang memperlakukan Al-Quran seperti itu gitu kan. Oke jadi gitu aja guys ya, jangan sampai ada yang meniru hal seperti ini. Oke terima kasih guys yang udah nonton. Oh iya buat kalian yang punya info menarik apapun itu yang harus aku bahas, ya kalian komen atau kalian kirim ke DM Instagram @uungkomedi28. Ya makasih banget buat kalian yang selalu ngasih info ke aku. Oke jadi gitu aja guys ya, terima kasih udah nonton. Stay fokus, salam gede enjoy. Get them